Selamat pagi para penonton. Berdasarkan request dari video saya sebelumnya mengenai analisa dan prediksi harga emas di tahun 2021, saya berusaha untuk membuat video menjawab beberapa masukan dari para penonton mengenai apa perbedaan dari logam mulia emas UBS dan juga Antam. Selain itu, saya juga menjawab pertanyaan perbedaan dari kadar 24 karat dengan 99%. Yang pertama, saya akan memulai dengan membahas mengenai apa itu logam mulia Antam dan juga apa itu logam mulia UBS. Saya menjelaskan mulai dari logam mulia Antam. Logam mulia Antam berupa emas ini merupakan logam mulia yang dikeluarkan oleh PT Aneka Tambang yang pada awalnya merupakan perusahaan milik negara atau BUMN dan mulai berproduksi mulai dari tahun 1968. Untuk logam mulia Antam ini memiliki tahun produksi, jadi setiap tahun berbeda-beda produksinya, dan untuk sertifikatnya menyatu dengan logam mulia ini sendiri. Bisa kita lihat di bagian belakang juga ada sertifikat atau barcode yang dapat kita scan menggunakan aplikasi CertiEye untuk mengetahui tahun produksi dan juga kode dari emas Antam ini sendiri. Selanjutnya, logam mulia Antam ini juga telah tersertifikasi oleh CAN, Komite Akreditasi Nasional, dan juga LBMA, yaitu London Bullion Association Market, di mana pada logam mulia yang sudah tersertifikasi oleh LBMA ini lebih mudah untuk dijual di berbagai negara di dunia dibandingkan dengan logam mulia emas yang tidak memiliki sertifikasi LBMA. Untuk logam mulia Antam ini sendiri juga memiliki beberapa ukuran, mulai dari setengah gram, 1 gram, 2 gram, hingga yang paling tinggi adalah 1 kg atau 1000 gram. Untuk harga logam mulia Antam ini sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan logam mulia UBS. Dan bisa kita lihat pada model kemasan terbaru ini adalah model kemasan press, di mana antara logam mulia emas dan juga kemasannya menyatu menjadi satu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai logam mulia UBS. Logam mulia UBS ini merupakan logam mulia yang diproduksi oleh perusahaan Untung Bersama Sejahtera yang mulai berproduksi di Surabaya pada tahun 1981. Untuk logam mulia UBS ini memiliki harga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan logam mulia emas Antam. Namun untuk tingkat atau kadar dari logam mulia emas ini sama-sama 99,99%. Untuk UBS ini dikeluarkan oleh perusahaan Untung Bersama Sejahtera yang merupakan perusahaan swasta, berbeda dengan logam mulia Antam yang dikeluarkan oleh perusahaan milik negara. Kemudian untuk ukuran dari logam mulia UBS ini juga bervariasi, mulai dari setengah gram hingga 100 gram. Dan yang saya pegang ini adalah logam mulia UBS kemasan press yang paling baru, dan ukurannya adalah setengah gram. Dan perlu diketahui juga bahwa logam mulia UBS ini tidak memiliki tahun produksi, dan untuk yang kemasan press ini merupakan kemasan yang paling baru, namun memang tidak dijelaskan mengenai tahun produksinya. Kemudian timbul pertanyaan, antara investasi emas UBS dan juga logam mulia Antam ini lebih menguntungkan mana? Jadi jawabannya adalah sama-sama menguntungkan, tergantung kapan kita beli dan juga harga ketika beli, dan juga kita melihat tren kenaikan harganya.
jika kita beli pada saat harganya rendah dan kita jual pada saat harganya tinggi, pasti akan menguntungkan baik logam mulia antam maupun UBS. Namun yang perlu kita ketahui juga bahwa harga logam mulia antam untuk harga belinya lebih tinggi dibandingkan UBS, sehingga harga jualnya pun juga akan lebih tinggi logam mulia antam dibandingkan dengan logam mulia yang UBS. Namun untuk kadarnya sama-sama 99,99%. Dan seperti yang akan saya jelaskan selanjutnya mengenai perbedaan kadar 24 karat dengan bedanya kadar 999,99%. Jadi untuk kadar 24 karat itu merupakan logam mulia dengan kadar antara 99 sampai 99,99%. Perbedaannya antara logam mulia kadar 24 karat dan juga kadar 99,99% adalah ketika kita menyebutkan logam mulia tersebut atau emas tersebut memiliki kadar 24 karat, berarti kadarnya bukan berarti 99,99%, tapi kadarnya antara 99 hingga 99,99%. Namun, jika kita memiliki logam mulia seperti logam mulia antam ini dan juga UBS, ini merupakan emas dengan kadarnya adalah 99,99%, yang dapat kita pastikan bahwa kedua logam mulia baik antam maupun UBS ini merupakan logam mulia dengan kadar 24 karat. Jadi berdasarkan penjelasan saya, teman-teman tidak akan kebingungan lagi mengenai apa sih perbedaan kadar 24 karat dan juga 99,99%. Ada juga yang menyebutkan bahwa kadar 99,99% ini dengan sebutan 999,99%. Itu ada sama, yaitu kadarnya adalah tingkat kemuniannya sangat tinggi, yaitu di atas 90% atau 990%. Jadi dapat kita pastikan bahwa logam mulia antam dan juga UBS ini merupakan kadar 24 karat dengan kadar 999,99%. Untuk investasinya juga teman-teman tidak perlu bingung, baik yang menguntungkan UBS atau antam, keduanya sama-sama menguntungkan jika kita membeli di waktu yang tepat dan di harga yang tepat, dan kemudian kita menjualnya di saat dan harga yang tepat pula. Untuk video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan mengenai lebih banyak tentang emas, tentang Bitcoin juga akan saya jelaskan mengenai model investasi baru selain emas. Dan untuk analisa dan prediksi harga emas bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Jadi sekian video dari saya mengenai penjelasan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dari para penonton sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.